Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Harga emas di Kabupaten Nagan Raya terus naik, menyebabkan warga lebih banyak menjual emasnya kembali. Seorang wanita muda yang sedang hamil nekat melompat ke Sungai Tamiang dan hingga kini belum ditemukan. Kawasan Gunung Api Jaboi Sabang didorong menjadi lokasi wisata menyusul tingginya minat wisatawan ke daerah itu. Harga emas di Kabupaten Nagan Raya terus naik dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga logam mulia ini terjadi beberapa kali dalam hitungan jam yang menyebabkan daya beli warga menurun. Perang dagang antara Amerika dengan Cina diduga menjadi pemicunya. Belum lagi kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Harga emas London di Nagan Raya mencapai 5,3 juta rupiah per mayam atau 1,8 juta rupiah per gram. Begitu juga dengan emas murni yang sudah mencapai 5,35 juta rupiah per mayam. Kenaikan harga emas kali ini merupakan yang tertinggi sejak beberapa pekan terakhir. Bahkan harga emas bisa berubah-ubah dalam hitungan jam. Warga lebih banyak menjual kembali emas mereka karena memanfaatkan harga emas yang sedang tinggi saat ini. Ini lagi naik, bukan Nagan Raya aja yang naik, semua naik. Karena kan dari kemarin, dari sebelum Lebaran, dari puasa berarti sampai memegang tuh harga agak stabil sedikit. Habis itu naik melonjak sampai 5 juta 400. Habis itu turun 5 juta. Ini naik lagi nih. Ini sekarang emas London sekarang 52. Habis apa nih besar kita kasih. Kalau emas murni beda 150, 200 beda. Kalau emas murni. Nah, kalau emas 24, 47 pasarannya. Akibatnya omzet pedagang emas menurun. Mereka hanya berharap harga emas kembali stabil. Basriyadi melaporkan dari Nagan Raya. Kasus kecelakaan lalu lintas, laka lantas mudik selama Idul Fitri di wilayah Kota Lok Semawe menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Korban akibat laka lantas juga menurun tanpa ada korban meninggal dunia. Tahun ini hanya 2 kasus laka lantas yang menyebabkan 2 orang luka berat dan ringan dengan kerugian material 7 juta rupiah. Faktor kecelakaan, faktor kelalaian pengendara lantaran memaksakan diri saat berkendara di luar batas kendali normal, salah satunya kelelahan. Sementara itu, titik rawan kecelakaan masih di kawasan Jalan Nasional, yakni Kecamatan Muara 1 dan Muara 2. Wilayah tersebut merupakan pintu masuk dan keluar Kota Lok Semawe. Lokasi rawan kecelakaan juga terdapat di seputar Kecamatan Samudra dan Puntut, yang menjadi pusat keramaian. Jadi untuk angka kecelakaan selama operasi ketupat ini itu sebanyak 2 kejadian dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu pada tahun 2024 atau operasi ketupat selama 2024 itu sebanyak 3 kejadian. Dengan korban laka tahun ini sebanyak luka berat 1 orang, luka ringan 2 orang, dan kerugian material sebanyak 7 juta rupiah. Dibandingkan dengan tahun lalu, operasi ketupat selama 2024 yaitu jumlah kejadian 3, jumlah korban
Meninggal dunia adalah 3 orang, luka berat nihil dan luka ringan nihil dengan kerugian material sebanyak 47 juta. Sementara itu pada tahun sebelumnya, korban meninggal dunia akibat laka lantas mencapai 3 orang dengan kerugian material mencapai 47 juta rupiah. Untuk menekan laka lantas, petugas rutin berpatroli setiap 2 jam sekali dan patroli dialogis dan pengaturan di lapangan. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Seorang perempuan diduga nekat melompat dari jembatan ke Sungai Tamiang hingga tak diketahui nasibnya. Kejadian itu sempat direkam warga, namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Karena penasaran, warga berkumpul di lokasi kejadian. Wanita tersebut berinisial IS berusia 27 tahun, warga Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru. Belum diketahui penyebab wanita muda itu nekat menceburkan diri ke sungai. Hingga Kamis siang, pencarian masih terus dilakukan tim gabungan. Mereka terdiri dari petugas BPBD, TNI, Polri, dan tim SAR yang terus menyisir sepanjang aliran dan sekitar lokasi kejadian. Tim pencarian disebar ke beberapa titik dengan harapan segera menemukan korban. Sedang melakukan pencarian korban tenggelam atas nama Indah Sartika yang terjadi kemarin. Ini hari kedua pencarian terhadap korban Indah. Kami menggunakan 3 rubber boot untuk melakukan penyisiran dengan cara penyisiran dari aliran sungai. Pencarian juga dibantu warga setempat. Keluarga dan warga berharap korban segera ditemukan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang. Persiapan pelaksanaan ibadah haji di kota Lok Semawe terus dikebut. Sebanyak 180 calon jemaah haji CJH asal kota Lok Semawe bersiap menuju Tanah Suci pada musim haji tahun ini. CJH asal kota Lok Semawe tergabung dalam kelompok terbang 4 bersama CJH asal Aceh Barat dan Gayo Lues. Mereka diagendakan akan berangkat ke Arab Saudi pada 21 Mei 2025 mendatang. Calon jemaah haji asal kota Lok Semawe akan diberangkatkan bersama 175 CJH asal Aceh Barat dan 32 CJH asal Gayo Lues. Mereka dijadwalkan berangkat ke asrama haji pada 20 Mei. Insyaallah jemaah Lok Semawe akan masuk asrama nanti pada tanggal 20 Mei. Kita diterima di asrama Haji Banda Aceh. 20 Mei akan berangkat ke Jeddah karena ini gelombang kedua Aceh. Akan berangkat ke Jeddah tanggal 21 Mei jam 4:30 sore kalau jadwal itu belum berubah. Saat ini kantor Kementerian Agama Kota Lok Semawe terus mempersiapkan berbagai kebutuhan jemaah. Manasik bagi ratusan CJH dijadwalkan berlangsung pada 16 hingga 18 April 2025 mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe.